Jadi masih khawatir nikah? Oh? Halo kawan-kawan, balik lagi di Ngobas. Masih bersama Bro Noel kali ini. Halo. Bro, Ayo, apa sih itu? tadi aku cek dapat bantuan dari bantuan KPR Oh, kredit rumah. dari rumah. Jadi kan aku kan cicilan tuh sekitar 700 ribuan KPR. Jadi istriku bilang coba cek, nyata aku dapat tuh. Sementara kemarin ngarep yang lain kok nggak dapat gitu. Ini malah dapat. Bagus itu. Malah dapat sekitar 1 jutaan lebih. Lumayan lah untuk berapa kali, 1,5 kali cicilan lah. Iyalah. Itu gimana ceritanya lu? Nggak tahu. Dapatnya apa? Pemerintah ya? Iya. Wah. Langsung diarahkan sama pemerintah. Kadang orang mikir ya, khawatir kok di zaman-zaman Covid kayak gini kan, walaupun sudah mulai level PPKM-nya udah turun di kalau di Kota Jambi level 2 ya kalau nggak salah ya. Level 2. Nah, sekarang pertengahan Oktober ya? Iya. Level 2. Nanti yang nonton belakangan nanti ini. Ya. Ya, lanjut. Ini kita rekam di tanggal 11 Oktober. Ya. Aku dulu kan takut kalau ngambil rumah. Takut nggak sanggup bayar cicilan. Ya. Ya ternyata sering berjalannya waktu, kayak ada dapat pertolongan gitu. Selalu dapat Pertolongan. Ini dapat bantuan ini nih, bantuan di rumah berapa juta, lumayan untuk 5 atau 6 bulan cicilan. Berselang beberapa waktu ini dapat lagi. Aneh kan kadang-kadang. Ya. Karena kita kadang ngimanin. Tuhan pasti bantu nih, Tuhan pasti bantu. Tapi pas action, aduh, gimana ini? Enggak. Khawatir ya? Khawatir. Topik menarik buat. Jadi ini antara Apa tuh? sudah percaya bahwa kita sudah diberkati, tapi kok khawatir gitu ya? Masih khawatir ketika ada sesuatu yang datang ke kita ya. Nah, punya pengalaman nggak? Aku kebetulan, bro, aku belum ada karena memang belum ke sana ya. Tapi ada temen nih, kita sebut saja F. Iya. F apa D? Ya sama aja lah. Sama aja. Kalau nonton pasti tahu dia. Wah, dia sudah siap lah sebenarnya. Cuman dia masih waktu itu sama lu kan bro, iya. mau ngambil rumah di. Kan kita bertiga ngecek. Ya di daerah mana tuh? Daerah Eka Jaya sana. Eka Jaya. Hampir ambil juga. Terus nggak jadi. Kita nggak tahu juga sih kenapa. Tapi ya itu ya. Ternyata sebenarnya berkat itu selalu akan ada dikasih ke kita. Kalau kita percaya itu karena kita punya Tuhan kan. Cuman ketika itu terjadi kita suka sering dibuat lupa oleh sosok ya iblis ya. Tapi kalau kita bicara seperti itu ya, ya percaya nggak percaya ya seperti itu. Jadi ya kalau aku mungkin di hal lain ya apa ya misalnya. Ada pengalaman coba sharing dulu. Di pelayananku justru aku kan. Nah kenapa tuh? Lumayan aktif di gereja khususnya di sekolah minggu yang remaja, teman yang remaja. Itu banyak hal yang perlu dicukupkan, butuh banyak dana, cuman support masih sedikit waktu itu. Oh beli alat-alat atau segala macam lah ya. Apalagi untuk multimedia belakangan ditambah pas pandemi. Tapi Tuhan bisa cukupkan gitu. Misalnya aku butuh cepet nih untuk beli audio interface. Aku tawarin gitar-gitarku dijual. Gitar pribadi malah dijual. Iya, gitar pribadi. Untuk penuhi kebutuhan di pelayanan. Iya, di pelayanan. Nah,
Sian. Iya, terlepas dari soal itu, Iya, tapi iya, ini iya. aku pribadi, Iya. aku ngalamin laku. Akhirnya aku terbeli bro, dan akhirnya walaupun baru audio interface-nya sendiri, belum ada mic condenser yang lain-lain, sudah berjalan baik. Soalnya mic-nya juga dapat pinjaman dari teman yang baik, yang cantik. Salah satu pelayan juga enggak? Iya, di gereja dia bukan di pelayan remaja, tapi dia Salah satu jemaat lah ya. Ayu namanya, thank you Ayu. Oke. Jadi berkat bantuan dia, jadi mic-nya dari dia, aku audio interface beli. Dulunya aku pinjam sama audio interface juga, tapi ini aku beli sendiri akhirnya. Dan, ya, itulah kembali ke yang tadi, Tuhan cukupkan ternyata. Padahal awalnya kita takut kan? Ya, aku khawatir, aduh. Dari mana coba uang untuk ini kan? Dari awalnya kan mulai Zoom meeting ini yang live ini dari Agustus 2021. Nah sepanjang bulan minggu ke minggu itu kan audionya jelek gitu bro. Gak jelas, putus-putus. Waduh, ini gimana? Akhirnya cari tahu gimana. Ternyata harus ada alat yang memang standarnya untuk memperoleh kualitas audio seperti itu. Akhirnya gitarnya puji Tuhan laku. Tuhan buat laku dan bisa cepat terpakai untukku. Tidak terlalu lama lah teman-teman yang dilayani itu dapat kualitas siaran audio yang jelek. Gitu sih bro, hal ini belakangan ini. Ya itu, kadang-kadang tuh banyak sih orang yang bilang aku percaya nih Tuhan bakal berkatin. Tapi contoh ketika misal dia mau pergi naik motor, nanti ban bocor gimana ya? Nanti mogok gimana ya? Kok malah menurut gimana orang iya itu bahasa duniawinya ya, overthinking ya. Ya overthinking, ketakutan yang berlebihan ya. Kalau bahasa rohnya hal kekhawatiran ya. Ya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering. Gue sering, kalau enggak iblis nganggur, nggak ada kerjaan. Iya. Tiap hari aku dibuat khawatir dengan hal-hal yang bermacam-macam. Ya. Ketika aku semakin kenal Tuhan aku, semakin cepat aku sadarnya. Sadar untuk ngapain khawatir? Kan kemarin aja kamu dibantu, kamu dikasih ini, pergi mau yang ini aja enggak? Masa ini enggak gitu maksudnya? Saya dibantu juga dan memang dibantu gitu. Itu diingatkan itu melalui apa coba? Misalnya kayak atau teguran dari orang atau? Kalau aku pribadi sih dari khotbah yang aku dengar. Aku dengerin Joseph Prince. Kayak Joseph Prince, baca bukunya juga ya. Bukunya, dan semakin sering aku baca, semakin aku lebih cepat diingatkan ketika aku sedang dibuat atau disuruh khawatir atau dibisikin oleh iblis untuk khawatir tentang hal-hal yang tidak perlu aku khawatirkan sebenarnya gitu. Itu sih, jadi Tuhan aku makin kesini makin menyadari kalau aku diberkati. Walaupun sebenarnya nggak segampang yang kita omongin. Ya, tiap hari loh pasti akan. Ya, pasti. Seperti tadi ban bocor. Jadi nggak jalan-jalan tuh kalau dikhawatirin nanti kenapa aku ban atau apa. Padahal kan sebelum pergi doa dulu. Tolong jaga perjalanan, lindungin di perjalanan, berkati. Tapi pas jalan, ini jalannya jelek nih. Nanti takut banku bocor, gimana ya coba? Nggak ada tambal ban, nggak ada orang, gimana ya? Jadi menurutmu tuh kalau takut tuh boleh nggak sebenarnya kalau itu hal yang orang-orang percaya ya, orang percaya? Itu hal yang lumrah sekali. Jadi boleh takut? Bukan boleh. Ketika kita takut itu kita harus sadari ya, kita manusia. Ya. Kita masih manusia berarti Punya karena kita keterbatasan, takut. ya? Cuman karena kita manusia yang sudah percaya kepada Tuhan kita yang kita yakini dia sudah bayar berkat kita, kita pasti akan. Dia selalu ingin memberkati kita, yaitu kita lebih cepat untuk menyadari untuk menolak kekhawatiran itu. Gitu. Tapi secara duniawi ya wajar khawatir. Jadi boleh orang percaya boleh takut. Pasti akan mengalami takut. Dan boleh takut. Boleh. Ya janganlah. Ngapain gitu? Ngapain takut kalau emang percaya? Kayak murid Yesus yang waktu terombang-ambing di kapal itu kan ketakutan padahal ada Tuhan Yesus itu. Padahal dia udah hangout sama sama Sang Juru Selamat. Sama Sang Juru Selamat. Udah hangout, tapi ketika badai dia khawatir. Memang itu
respon alamiah badan tubuh kita yang fana ini, kefanaan kita. Takut, itu udah begitu. Cuman ketika dia Petrus ya waktu itu ya, mata dia mengarahkan pandangannya ke Sang Juru Selamat Yesus, kemudian dia malah bisa mengalami hal yang supranatural, yang tidak natural, yaitu berjalan di atas air. Tapi ketika dia kemudian mengalihkan pandangannya dari Yesus, kemudian dia mulai tenggelam. Malah dia tenggelam ya? Tapi sebenarnya poinnya adalah Yesus tidak pernah mengalihkan pandangannya ke kita, ke Petrus waktu itu, sehingga langsung ditangkap. Malah sebaliknya kita yang mengalihkan pandangan dari kalau Tuhan enggak, di dalam oleh karena Yesus enggak lagi, sudah enggak mengalihkan pandangan. Dia malah ditangkap, malah ditanyain, lah lu ngapain ini, jadi mengalihkan pandangan dari Tuhan. Iya. Ya jadi kita belajar kan, ternyata itu yang kita perlu sadari, bahwa Tuhan tuh mengasihi kita. Semakin kita menyadari Tuhan mengasihi kita, semakin kita tidak mudah khawatir. Jadi tidak mudah takut. Konsepnya kita yang ngasih Tuhan atau Tuhan mengasihi kita? Tuhan mengasihi kita di mana tuh? Di Yohanes ya. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi. Jadi bukan kita yang mengasihi kan? Bukan kasih Tuhan yang Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Ya. Di dalam Yesus Kristus tentunya. Dan kita bentuk respon kita adalah pelayanan tadi. Itu respon kita setelah mengalami, kita akan merespon. Sama seperti kita menyadari kita di ini, contoh aja analogi, kita disukain orang gitu, sukain cewek, bukan cowok, atau kebalikannya yang cewek disukain cowok, cowok disukain cewek, pasti dia akan merespon setidaknya sebaliknya hal yang sama gitu. Ini secara umum aja ya, ada orang baik kita terlebih dahulu. Kita kan merespon baik kan. Begitu juga kita menyadari kalau Allah menyadari Allah sudah baik sama kita, kita akan jadi termampukan untuk baik sama orang, keluarga kita, macam-macam. Termasuk musuh. Ya, musuh. Atau bukan musuh lah, orang yang jahat sama kita. Bisa. Artinya itu tergantung seberapa dalam kita menyadari kasih Allah. Which is, jangan bilang kalau aku lebih baik ya, enggak. Semakin kita menyadari kita dikasih Allah, kita jadi nggak ambil pusing dengan hal-hal yang membuat kita jadi khawatir, jadi kita merugi gitu. Ngapain kita pikirin gitu? Barang kita dirugikan sama orang 1 perak, lah kalau kita yakin Allah menyediakan 100 perak, ngapain kita pikirin yang 1 perak ini? Walaupun ini menyakitkan, kok ditipu, kok di apa? Aku tuh. Oh gitu ya? Kenapa bro? Aku ngerasa aku berapa kali ditipu secara nominal, atau ditipu sama orang juga. Aku kadang mikir tuh, kayak aku kemarin nyebut kan, kok harusnya nggak ngomong seperti itu bro, yang waktu kau ingat itu bro. Oh iya. Ya, teman-teman perlu dikasih tahu nggak nih? Latar belakang juga. Nggak usah. Ya udah, pokoknya kau jualan. Ya, ditipu lah. Beberapa rupiah lah gitu. Ya, terus ada statement darimu yang itu, waktu itu kau belum sadari. Itu si izin Tuhan gitu. Itu si izin Tuhan. Aku ditipu. Kok Tuhan mengizinkan aku tipu? Situ aku kaget kan bro. Itu respon alami manusia ya. Ketika khawatir dan memang itu terjadi. Harusnya gimana bro? Ya bukan harusnya, itu terjadi begitu, emang respon alaminya. Cuman tugas kita semua saling mengingatkan. Makanya kau ngomong gitu ke aku, berarti ada maksud supaya aku mengingatkan kau kan. Nggak seperti itu sebenarnya. Cuman karena itu menyakitkan, kita nggak terima, respon kita begitu kan. Kok Tuhan mengizinkan? Karena di dunia ini kan ada kita, ada Tuhan, ada iblis. Nah, Tuhan sama iblis ini berebut kita lah istilahnya gitu. Berebut perhatian kita, iblis merebut perhatian kita agar kita ikut ke dia. Nantinya di dunia ini masih kegagalan, kehancuran dan lain-lain. Bunuh diri atau ke neraka ya. Ekstrimnya begitu ya. Sementara Tuhan mau mengarahkan pandang kita ke dia agar kita selamat, beroleh keselamatan. Jadi pun terjadi sesuatu oleh karena gawe-gawe iblis ini ya itu tadi, kehilangan satu, kita yakin kita akan dipulihkan, bahkan dilebihkan, lipat gandakan lagi. Gitu bro mindsetnya ya. Nah, coba sharing. Jadi menurutmu dan secara alkitabiah juga, jadi orang kena musibah itu karena apa?